بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hulal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan tentang penjelasan banyaknya jalan untuk menuju kebaikan. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pada hadis yang ke-6 dalam bab ini, atau hadis yang ke-122 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kulli insanin min bani Adam ala sittina wa salasumi'ah mifsalin faman kabbarahu Allah wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azzala hajar an tariqin nas aw syaukatan aw izaman an tariqin nas aw amara bi ma'rufin aw nahyi an munkarin adada sittina was salasumi'ah fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zakhzaha nafsahu 'anil nar. Wallahu a'lam. Pada hadis yang ke-26 ini, yang awalnya diriwayatkan perawi hadisnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pada lanjutan yang bawahnya ini, yang perawinya hanya dari Imam Muslim. Kalau yang atas tadi kan muttafaq alaih. Artinya hadis ini disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, untuk yang bawah ini dari Imam Muslim saja.
Ya, min riwayatin Aisyah radhiyallahu anha. Yang perawinya dari siapa? Aisyah. Kalau yang kemarin dari siapa? Dari Abu Hurairah. Ya. Radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kulli insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ah mibsalin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada seluruh manusia itu dari Bani Adam memiliki ya sittina wa salasimi'ah mibsal. Ya, ada 360 persendian. Jadi setiap kita nih manusia, kata Nabi itu memiliki 360 persendian. Ya, jadi sendi-sendi yang ada pada ya manusia ini ada berapa? 360. Ya, tuh. Nah, dari ke-360 persendian ini kata Nabi, ya, yang tentunya berpotensi bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi apa yang Allah ciptakan ini nih Pak, ya, yang ada pada kita nih sebanyak 360 persendian itu punya potensi untuk bisa melakukan apa? Kebaikan. Ya. Lah kebaikan kan banyak. Ya. Sebagai contoh saja mata tuh yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, ya, saat tuh mata kita gunain untuk hal-hal yang baik, ya. Sebagai contoh tuh mata kita pakai untuk membaca Al-Qur'an, untuk melihat kitab yang sedang kita pelajari, untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Maka mata itu pun apa? Punya potensi untuk melakukan kebaikan atau dengan kata lain bisa bersedekah dengan dari mata yang kita punya. Ya. Lah makanya dalam hal ini Nabi katakan faman kabbarallah, ya, barang siapa yang mengucapkan takbir, ya, apa itu takbir? Allahu akbar, tuh, ya, wa hamidallah, dan juga mengucapkan kata alhamdulillah, ya, tuh. Jadi Pak, ini yang namanya mulut kita nih, ya, ketika kita jangan hanya mengucapkan kata Allahu akbar atau alhamdulillah saat kita apa? Mendapatkan karunia atau nikmat saja. Ya. Jadi ketika kita belum dapat nikmat, sedang dalam keadaan kondisi apapun yang Allah memang sudah takdirkan kepada kita, kita patut ngapain? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan kata-kata alhamdulillah. Ya, lah kenapa? Karena ya, yang namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, itu kan gak bisa akan kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, di satu sisi Allah tidak memberikan nikmat berupa materi kepada kita. Ya, di satu sisi Allah kasih nikmat yang lain, ada enggak? Ada. Ya, rezeki kita biasa-biasa aja, tapi badan kita sehat. Tuh. Ya, keluarga kita hidup tenang. Tuh, itu kan nikmat bukan? Nikmat. Ya, ada orang yang dikasih rezeki, ya, rezeki yang melimpah ruah. Ya, tuh, tapi Allah kasih apa? Sakit contohnya. Ya, kan kurang enak juga. Ya, duit banyak tapi sakit, mendingan sehat duit. Ya, sehat duit banyak, senang banget dah. Ya, lah kita kan makanya jangan sampai kita ini tuh, ya,
punya sifat yang namanya suudzon kepada Allah. Ya, suudzon berarti kan salah satu apa sih? Ya, berburuk sangka kepada Allah. Ya mungkin saja seseorang dikasih duit banyak, ya, tapi dikasih sakit, Allah tahu. Bisa jadi nih orang kalau duitnya banyak, dia sehat, nggak bakal mau ke masjid ngaji. Ya, bisa jadi nanti Allah sudah tahu, nih orang kalau dikasih duit banyak, dia sehat, dia bakal ngapain? Hidup pura-pura dan berpoya-poya. Ya, bisa jadi ini orang dikasih duit banyak, kalau dia sehat dia akan lupa kepadaku kata Allah. Makanya aku beri dia ujian berupa apa? Penyakit. Duit gue kasih banyak tapi sakit. Ada yang kayak gitu? Ada enggak? Ada. Ya. Ada orang yang hidupnya biasa aja, sakit enggak, duit kagak, tapi hatinya tenang. Ada enggak? Banyak. Ya, banyak. Kenapa? Karena dia yakin yang namanya rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Ya, tuh. Ya kalau yang namanya rezeki, Pak, menjadi satu tanda kalau Allah itu sayang sama itu hamba. Kalau dilihat dari rezeki, berarti orang yang paling disayang adalah Qarun. Ya, Qarun tuh hartanya melimpah ruah. Ya, yang sampai-sampai Allah kabarkan dalam Al-Qur'an wa inna mafatihahu latanu'un bil usbati ulil quwwah. Ya, tuh Qarun punya tempat penyimpanan bandenya. Ya, kunci tempat nyimpan bandenya aja tuh. Kalau mau diangkat sama Algojo yang gede-gede, enggak bakal kuat, baru kuncinya doang. Ya, itu baru kuncinya doang. Bagaimana apanya? Bandenya. Ya, lah kita memang punya Pak kekayaan kita yang mana kita taruh atau kekayaan kita di suatu gudang atau tempat tuh algojo atau orang gede gak kuat angkat kunci gudang kita, ada gak? Ada. Ya, sekuat-kuatnya apa sebanyak-banyaknya orang punya gudang, kuncinya masih bisa diangkat. Jangankan orang yang gede, anak-anak juga masih bisa apa? Bisa angkat. Ya, kadang kan kunci kita kumpulin tuh ada berapa kunci. Ya banyak tuh yang punya kos-kosan ATM gedornya tuh. Ya ini kunci kosan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 27. Ya, itu baru kunci berupa apa? Kos-kosan aja. Ya, belum berupa bande yang lain. Ya, makanya tidak menjadi satu tolak ukur ketika Allah memberi rezeki bukan berarti tanda Allah itu sayang banget sama dia. Ya, nah sebaliknya ketika Allah menguji dia, ya, dengan kekurangan harta yang ada di dunia, bukan berarti Allah juga cinta banget sama dia atau Allah benci banget sama dia. Bukan. Ya, bukan. Ya, kalau kita pengen melihat orang yang paling miskin, sahabat banyak yang miskin. Ya, sahabat banyak yang apa? Hidup susah. Ya, jangan Nabi dibilang orang susah. Ya, jangan Nabi dibilang orang miskin. Ya, pengangguran, kawin sama janda kaya, siapa yang bilang? Ya, jangan sembarangan ngomong kalau nggak tahu. Jangan sembarangan ngomong. Siapa yang bilang Nabi Muhammad itu orang miskin? Siapa yang bilang Nabi Muhammad itu pengangguran? Ya, itu yang namanya mas kawin saat Nabi kita menikahi Siti Khadijah 100 ekor onta, Pak. Ya, berapa dia mas kawinnya waktu dinikahi itu bininya waktu dikawin? Kok berani dengan seenaknya mengatakan, ya, tuh seorang pemuda miskin, pengangguran, kawin dengan janda apa? Janda kaya. Ya, makanya bapak-bapak kalau pengen kawin cari janda kaya katanya. Ya, janda yang kaya, nggak boleh itu Pak. Ya, janganlah kita menuturkan mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas, yang nggak layak untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita memang nggak akan marah. Ya, tapi kita selaku siapanya? Umatnya. Ya, punya tanggung jawab. Jangankan kita Pak, Nabi kita dihina, orang tua di kita direndahkan, kita marah gak? Ya, saya punya teman namanya Ustadz Iwan. Saya bilang Ustadz Iwan, babe ente orang miskin. Ya, babe ente orang apa ya? Pengangguran, kagak kerja. Ya, untung banget tuh dikawin sama perempuan seperti itu. Marah gak Ustadz Iwan?
marah. Ya, enggak, itu kan dia cuma bercanda, udah minta maaf. Jangan sembarangan. Bercanda juga ada level-levelnya. Ya, orang bercanda tuh satu level tuh dengan kita, satu umur atau di atas atau di bawah kita sedikit. Ya, nah sekarang kita bercanda sama atasan kita berani gak? Kita punya atasan nih, kerja di suatu perkantoran. Bos kita bilang, Pak, Bapak orang kaya, tapi kok orang tua Bapak miskin banget. Kira-kira marah gak tuh bos? Marah. Ya, bukan levelnya, bukan tempatnya untuk bercanda. Ya, jangankan kita, Pak, jangankan si calon wagub ini nih ngomong kayak gitu. Ya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar saja ketika ngomong kepada Nabi agak sedikit keras langsung ditegur oleh siapa? Allah dalam Al-Qur'an. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, kata Allah. Hei Abu Bakar, hei Sayyidina Umar, jangan sekali-kali engkau mengangkat suara kamu di hadapan Nabi. Baru ngangkat suara doang, padahal Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar enggak ngangkat suara, cuma ngasih tahu doang kata-kata yang agak sedikit apa? Ya, keras. Langsung ditegur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan sembarangan kalau kita nggak tahu ilmunya, jangan sembarangan asal ngomong saja. Ya, itu bercanda, itu lagi kampanye. Ya, itu masa apa namanya udah minta maaf, nggak semudah itu minta maaf. Ya, kita orang tua kita dihina, Pak. Itu orang yang ngina orang tua kita minta maaf, kita kira kita maafin nggak? Maaf di mulut, tapi hati sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini tuh. Ya. Tuh, gue nggak akan maafin kesalahan lo seumur hidup tuh. Kayak gitu dibilang. Ya, sampai mati gue nggak bakalan ridho sama lo karena lo udah nyakitin orang tua gue yang udah ngelahirin gue, yang udah merawat gue, yang udah mendidik gue. Kan begitu. Sakitnya, Pak. Ya, bagaimana ketika Nabi kita yang adalah makhluk terbaik di sisi Allah loh, bukan di sisi manusia, tapi diapain? Dinistakan oleh manusia yang tidak punya apa-apa. Ya, apalagi kan kita belum lama dengar tuh dulu ada 100 orang terkemuka di dunia. Ya, Nabi diurutin nomor yang keberapa itu? Yang ke-9. Ya Allah, lu siapa? Ya, nggak bisa orang sembarangan orang-orang yang ada zaman sekarang ya atau dulu ya disederajatkan dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, Pak, jauh banget. Ya, Nabi Muhammad siapa sih? Khairul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin, khairu khalqillah. Tuh. Ya, Nabi yang paling apa? Ya, paling disayang, Nabi yang memiliki apa? Menjadi imam para anbiya dan para rasul. Nabi yang pertama kali bakal dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Tuh. Enggak ada manusia yang dijamin seperti itu kecuali hanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sembarangan ya menghina, apalagi mencaci maki, apalagi merendahkan. Ya. Karena bahasa yang kayak nggak suka itu ketika dia kampanye menceritakan kata-kata Bapak Ibu kenal dengan Khadijah. Kok Khadijah mana? Ya, dengan Khadijah kan kenal gak dengan Khadijah? Yang kayak itu. Khadijah songong banget makanya Khadijah aja. Ya, muliakan yang Allah muliakan. Hinakan yang Allah hinakan. Ya, enggak boleh kita sembarangan berucap. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, kita disuruh berucap yang apa? Yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Ya, kalau lu beriman kepada Allah, ngomong yang baik. Kalau enggak bisa ngomong baik mendingan apa? Diam saja. Ya, nah disuruh kita nih dalam bab yang sedang kita pelajarin. Ngomong apa tuh? Baca takbir Allahu Akbar. Lu baca kayak takbir mendingan. Ya. Tuh, walhamdulillah membaca kalimat alhamdulillah, wa halala membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh. Ya, sebaik-baik zikir adalah ucapan membaca apa?
tahlil lah itu la ilaha illallah. Tuh ngomong yang baik-baik. Ya, kalau nggak punya bahan untuk berbicara yang baik, mendingan lu diem dah. Ya, emang di negara kita Pak, kalau pengen terkenal kita buat yang apa ya? Yang aneh-aneh. Ya, kita buat yang aneh-aneh pasti terkenal. Ya, tuh. Ya, buat yang aneh-aneh lah. Ini orang-orang budal Islam nih pengen terkenal gak? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen terkenal gak? Bikin yang aneh-aneh Bu. Ya, hah? Ngapain kayak yang aneh-aneh pokoknya dah. Ya, itu. Pasti bakal diliput dan terkenal di seluruh apa? Ini nih, dari Sabang sampai Merauke terutama itu. Ya, paling gampang pengen cari terkenal apa ya? Buat yang aneh-aneh. Ya, makanya pepatah Arab bilang kalau pengen dikenal kata orang Arab bul ala zamzam fatu'raf. Kencingin sumur Zam-Zam, ente pasti terkenal. Sumur Zam-Zam dikencingin, terkenal gak? Kenal. Seorang jamaah umrah yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Masjid Hudal Islam, telah kencing di atas sumur Zam-Zam. Terkenal gak? Orang nanya, Hudal Islam di mana adanya nih? Dicari di Google ketemu. Oh, ternyata ada di mana tuh? Ketahuan titik ini. Oh, di sini nih titik ini nih. Siapa sih? Namanya Ustadz Iwan. Ya Allah, dia Ustadz lagi. Ustadz lagi gitu. Ya, jangan sampai Pak. Kita kalau mau terkenal cari buat yang baik-baik. Ya, jangan buat yang nggak baik-baik. Buat apaan terkenal yang nggak baiknya? Ya, kenal kita di orang itu yang baik tuh. Ya, bertahlil la ilaha illallah. Wasabbaha, ya, dan juga mengucapkan apa? Tasbih. Subhanallah. Tuh, ya. Mendingan yang begitu-gitu kita baca tuh. Ya, jangan asal gobleh atau asal ngomong doang, ya. Wastaghfara, ya, apa itu istighfar? Minta ampun. Ya. Kan kita nih Pak yang namanya manusia dosanya banyak gak? Banyak banget. Ya, Nabi sudah katakan kullu bani Adam khata'. Tuh. Ya, semua manusia nih, semua bani Adam kata Nabi pasti punya salah. Ya, wa khairul khata'at tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan harusnya ngapain? Minta ampun kepada Allah. Ya. Pak, orang yang menyakiti seseorang kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, dosanya beda. Kita berbuat dosa sama orang biasa, ambil berbuat dosa kepada orang tua, dosanya gedean mana? Orang tua. Kita dosa sama seorang ulama, sama kita dosa kepada seorang nabi, dosanya gedean mana? Nabi, Pak. Ya. Allah itu melihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Ya, tuh. Nah, kalau saya menyimpulkan nih orang buat dosa tiga. Pertama sama Allah, kedua sama Nabi, ketiga sama kita selaku umatnya. Ya, nggak cukup dengan mengatakan aku sudah minta maaf, yaitu bercanda, gampang banget kata-kata minta maaf di kita, Pak. Ya, jangan bahaya itu. Ya, kalau untuk mencari popularitas bukan seperti itu. Ya, tuh. Nah, inilah Pak. Ya, mohon maaf banget. Makanya kita dalam agama kita tuh yang namanya fanatisme jangan ada. Gak boleh fanatisme golongan, partai, kelompok, ya, organisasi itu jangan sampai kita ada. Kenapa, Pak? Kalau kita ada yang namanya sifat fanatisme yang jatuh nantinya bakal apa ya? Yang salah bakal diapain? Dianggap benar. Ya, jangan beranggapan satu partai dia bilang partai yang bersih, partai yang berdakwah. Jangan kata seperti itu. Ya, orang yang sudah kalau masuk ke dalam satu partai ini berarti orangnya benar, nggak bisa, Pak. Ya, kota suci Mekah, Madinah, kotanya suci gak? Mekah suci gak? Suci. Madinah suci gak? Suci. Baitul Maqdis suci gak? Suci. Siapa yang bilang Allah? Apakah penduduknya semuanya orang benar? Nggak jelas. Ya, nggak mungkin. Janganlah kita punya yang namanya fanatisme golongan. Ya, nggak baik itu. Itu termasuk ke dalam kelompok yang Nabi katakan
orang yang memiliki fanatisme golongan termasuk kelompok 6 orang yang bakal langsung dijebloskan ke dalam neraka bighairi hisab, tanpa dihisab. Hati-hati ya, membanggakan golongan, membanggakan keluarga, membanggakan ormas, membanggakan partai. Hati-hati, tanggung jawabnya di hadapan siapa? Allah. Sittatun yadkhulunal jannah sittatun yadkhulunan nar bighairi hisab. 6 orang kata Nabi yang bakal dimasukin ke dalam neraka tanpa dihisab. Salah satunya siapa? Ya, man asabah, ya, orang yang memiliki apa tuh? Ya, fanatisme yang sangat tinggi. Tuh, jangan sampai kita, Pak. Ya, tuh. Baik, istighfar, minta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dosa kita banyak, salah kita banyak, ya. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Manusia ini banyak, Pak, kita dosa. Ya. Jangan manusia lah, mendiri kita aja kita banyak dosa kita. Ya, tuh. Makanya kan kita selalu doa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada siapa? Diri kami. Diri kita aja dosa banyak, apalagi sama orang. Ya, kok bisa orang melakukan dosa kepada dirinya sendiri? Ya banyak. Mata dikasih sama Allah buat yang baik, dipakai buat yang nggak baik. Mulut dikasih sama Allah untuk berkata yang baik, dipakai untuk ngomong yang nggak baik. Tangan dikasih Allah untuk berbuat kebaikan, dikasih laksanakan yang tidak baik. Ya, kaki dikasih Allah sehat bisa jalan untuk jalan ke tempat yang baik-baik, dipakai ke tempat yang salah. Itu berarti kan zalim kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, apalagi kepada orang. Nauzubillah min zalik, Pak. Ya, banyak dosa-dosa kita. Ya, kenapa kita nggak mau istighfar? Ya, Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, udah diampunin, tapi masih mau beristighfar sehari minimal berapa? 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Nah, dosa kita, Pak, banyak sedikit, banyakan mana dosa kita Nabi? Ya, banyakkan kita berlipat-lipat gande kalau orang Betawi bilang. Ya, coba Nabi masih mintain ampun buat kita. Ya, masa kita nggak mau muliain Nabi kita? Kita dosa, yang ngelakuin dosa, Nabi yang mintain ampun. Istaghfarullah lakum, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Ya, Nabi kamulah yang memintakan ampun untuk kalian wahai umat Nabi Muhammad. Ya, hati, nggak boleh sembarangan. Terus, ya, di samping istighfar, ya, wa azala hajar an tariqin nas, ya, menyingkirkan batu yang membahayakan yang ada di jalan, ya, membahayakan buat siapa? Buat manusia. Ada batu kerikil, Pak, tajam tuh, ya. Kita lagi jalan pagi kita lihat, wah, batu tajam banget, biarin, terus si Ano lewat biar kena mampus. Ini bahaya lagi nih, Pak. Ya, seharusnya orang yang beriman tuh ngapain? Nyingkirin, azala. Ya, kalau azala itu bahasanya itu kepinggirin gitu. Ya, kalau nggak kepinggirin, buanglah ke tempat yang orang nggak bakal ya lewat. Ya kan? Kita akan merasakan sakitnya kena batu yang tajam, coba saat kita baru terkena. Ya kan? Orang sakit baru ngerasa kalau sehat itu enak. Ya, tuh. Orang miskin baru terasa kalau kaya itu enak gak? Kaya enak gak? Hah? Ya enak aja dah, namanya kaya ya. Ya, namanya kaya, namanya enak aja udah. Ya, baru ngerasain. Tuh, kalau sudah merasakan tidak enaknya menjadi orang miskin. Ya, itu ada, Pak. Ya, tapi itu semua bisa berubah. Kan makanya Allah itu saya bilang menciptakan segala sesuatu itu pasti pasangan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang cakep, ada yang jelek. Ya, ada yang pintar, ada yang on. Ya, tuh. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, perempuan ada yang cantik, ada yang jelek. Laki ada yang ganteng, ada yang jelek juga. Itu semua bisa dirubah gak? Bisa. Ya. Allah juga menciptakan ada yang hidup, ada yang mati. Yang satu ini mati nggak bisa dirubah.
Nggak bisa dirubah. Orang jelek bisa disulap jadi cakep. Orang miskin bisa kaya gak? Bisa. Ya. Orang pendek jadi tinggi bisa gak? Bisa. Pakai aja sepatu yang haknya 30 cm. Ya kan? Orang perempuan dikit tinggi-tinggi, ternyata sepatu haknya tinggi banget dipakai. Ya. Tapi buat yang namanya kematian nggak ada yang bisa berubah. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, semua yang lain bisa dirubah, tapi yang namanya kematian nggak bakal bisa dirubah. Makanya kita ingat-ingat yang namanya kematian sesuatu yang apa? Pasti. Ya, mau enggak mau pasti datang. Enggak ditungguin juga datang. Ya, enggak ditungguin aja datang, apalagi ditungguin. Tuh. Ya, baik. Kemudian au syaukatan, ya. Entah itu dia membuang batu dari jalan atau syaukah. Apa itu syaukah? Duri. Ya, ada duri itu. Duri apaan? Pohon apaan yang ada durinya biasanya? Pohon apaan? Nyebar? Pohon salak. Pohon salak sampai ke jalan-jalanan ngapain? Ya, duri lah, ada duri itu, ada pohon yang durinya. Nah, pohon cantel itu, ya. Ada juga kayak pohon apa tuh? Malu apa namanya? Nah, pohon putri malu kan ada durinya juga dikit-dikit tuh. Ya kan? Tuh kalau kita masih kuat injak karena kulit kaki kita udah tebal. Tapi kalau anak-anak yang bijak sakit tuh terasa. Ya. Ada ini anduri-duri bekas pecah-pecahan bambu, ya, masuk ke dalam kulit kita, namanya apaan tuh? Susuban. Oh, dari mana asal susuban itu? Apaan sih susuban itu? Makna susuban. Ya. As-susuban yadkhulu syai' ila jild. Susuban itu masuknya sesuatu ke dalam kulit, ya kan? Itu susah tuh. Sakit enggak? Sakit, Pak. Ya. Itu semua tuh orang tuh manusia kalau dia beriman, Pak, diberikan ujian walau hanya tertusuk duri kata Nabi, itu orang diapain? Diampunin dosanya kalau dia sabar. Kan cara Allah itu mengampuni dosa seorang hamba banyak caranya, Pak. Ya. Ada yang dengan tertusuk duri, ada yang pas saat kita lagi jalan dengkul kita nih, Pak, kejedot meja, sakit enggak? Kita lagi jalan anak-anak dengkul kita kejedot kaki meja. Astagfirullahaladzim. Makanya istighfar. Jangan ngomong, buset deh sialan banget meja nih. Nih, ya, kata-kata buset yang keluar. Ya, harusnya ngapain? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kulli dzambin azim. Usap-usap. Ya, lagi jalan nih ketendang apa tuh? Kesangkut apa namanya? Ujung meja itu katanya. Lagi bangun, nunduk itu pas bangun kejedot kepalanya meja. Kurang ngajar nih, naruh meja sembarangan lah. Meja disalahin. Ya, harusnya itu apa? Istighfar, minta ampun. Itulah cara Allah ngapain? Sedang mengampuni dosa seorang hamba. Ya, sakit yang kita derita bisa jadi cara Allah mengampuni dosa seorang hamba. Masih bagus diampunin, Pak. Ya, kayak orang-orang yang berbuat maksiat, Allah belum apa-apain, sekarang jangan bangga kalian. Ya, suatu saat pasti Allah akan memberikan sesuatu azab yang apa? Yang sangat pedih. Allah masih sayang kepada kalian. Kalau belum bertobat dan gak mau bertobat, ingat suatu saat Allah bakal apain? Kasih azab yang sangat-sangat luar biasa yang belum pernah Allah berikan kepada hamba-Nya kecuali kepada itu orang. Ya, jadi jangan bangga, Pak. Kita lihat tuh si Anu tuh jahat banget, ya. Itu sama orang, inilah itulah. Hidupnya sehat-sehat aja katanya. Rezekinya juga banyak. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian mengira kalau Allah itu zalim, ya, lalai kepada orang-orang yang berbuat zalim. Enggak bakal, Pak. Pasti Allah bakal melihat tuh. Ya, baik. Au syauka. Au izaman antarikin nas, atau membuang tulang yang ada di mana? Di jalanan. Ya. Orang masak ayam, ya, masak apa tadi, daging kambing, daging sapi, udah enggak bagi orang, buang tulangnya sembarangan. Ya, tulang-tulang yang tajam tuh, yang engkol kan kalau habis dipecahin itu tajam itu. Ya kan? Makan apa lemparnya jalan ding. Ya, makan KFC.
Ya, tuh ayam KFC atau ayam sabana apalah namanya, di mobil habis makan dibuang tulangnya, cek, kena orang, anak orang lagi lewat berdarah, dosa enggak? Dosa. Ya, itu makanya Allah Nabi kita ya selalu ngasih nasihat kepada kita an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai tanda orang punya apa? Punya iman. Jangan buang sampah sembarangan. Kenapa, Pak? Yang rugi siapa sih? Manusia juga. Ya. Kalau hewan, kucing kepleset, anjing kepleset, tikus kepleset, gak bakal marah. Ya. Tapi orang kepleset gara-gara kita buang kulit pisang sembarangan, tuh orang jatuh, ya. Kebanting palanya. Tuh orang ngapain? Kesel, marah, dinyumpain kita. Itu doanya itu akan diapain, Pak? Dikabul. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ingat, ya, carilah kebaikan sekecil apapun, tinggalkanlah kejahatan sekecil apapun. Ya, jangan kita merasa kecil suatu kejahatan yang kita lakukan, kecil menurut Allah, belum tentu. Ya, jangan kita menganggap kecil suatu kebaikan yang kita lakukan, kecil menurut Allah, belum tentu juga. Bisa jadi kecil kejahatan yang kita lakukan, tapi gedenya banget menurut Allah. Ya, atau bisa jadi kecilnya kebaikan yang kita lakukan, tapi menurut Allah ganjaran pahalanya sangat luar biasa. Ya, jangan jauh-jauh lah. Ya, ada kita punya di pinggir jalan, kita tinggal di pinggir jalan tuh Pak, kita pasang kayak semacam apa? Ada awning kecil aja tuh. Ya, itu awning bakal manfaat ketika ada apa? Hujan kaget. Ya, akhirnya orang ngapain tuh situ? Berteduh, berlindung. Ya Allah, untung ada awning ini saya jadi nggak kehujanan. Ya, mudah-mudahan yang punya ini awning masuk surga katanya. Ya, doain mudah-mudahan rezekinya tambah katanya. Hidupnya sehat, panjang umur, berkah, anaknya soleh dan soleh. Didoain Pak. Enak gak? Enak banget padahal sekedar apa itu? Awning doang. Ya, awningnya juga terbuat dari seng lagi. Ya, kalau hujan jatuh berisiknya luar biasa, koloteng. Ya, tapi itu orang bisa ngapain? Bisa berteduh di bawah seng yang kita buat itu. Tuh, ya. Jangan menilai kecilnya kebaikan yang orang lakukan, tapi nilailah manfaat kebaikan sekecil apapun yang orang lakukan itu. Ya. Coba kita lagi aus banget, ame orang yang sedang aus doang, mendingan kita tolong yang aus banget apa yang aus doang. Ya, jangankan kita kasih teh Solo, ya, es teh Solo, kita kasih air putih Pak, ya, air putih, ya, itu hanya segelas kecil saja, itu sangat apa? Bermanfaat buat orang yang lagi benar-benar kehausan. Tuh, ya, makanya kita jangan pernah, kemarin sudah kita pelajari, ya, jangan sekali-kali kita menghina kebaikan sekecil apapun. Ya, la tahqiranna, ya, itu. Jangan kita menghina, ya, minal asya'i, ya, suatu kebaikan sekecil apapun jangan pernah. Ya, kita anggap itu suatu hal yang biasa. Baik. Yang berikutnya, au amara bi ma'rufin, ya, nyuruh orang untuk melakukan apa? Kebaikan. Udah nyuruh. Ya, meskipun kita ada satu uzur yang biasanya kita ngaji, ya, tapi nih hari Sabtu ada undangan kita disuruh ngebesan jauh, berangkatnya habis subuh. Kasih ajak orang, nanti ada pengajian tuh habis subuh hari Sabtu, ente hadir gak? Maaf, ane nggak bisa hadir. Kenapa? Ane ada undangan keluarga, hadir ngapain? Besan di mana? Di Cianjur. Oh ya, ya, dapat pahala gak? Dapat pahala Bang. Kecuali kalau kita nggak pernah hadir, nyuruh orang doang, itu nggak boleh. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kata Allah, engkau nyuruh orang lain melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa sama diri kamu sendiri. Nyuruh orang ngaji, dia kagak pernah ngaji. Nyuruh orang sholat berjamaah di masjid, dia nggak pernah jamaah di masjid. Ya, nyuruh orang sumbangan ke masjid bantuan, dia jangankan nyumbang, nengok masjid aja kagak. Dapat pahala yang begitu. Bahkan Allah katakan kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun.
Satu dosa yang sangat besar engkau mengucap kepada orang lain untuk melakukan kebaikan sementara diri kamu tidak pernah mau melakukan kebaikan tersebut. Ya, rugi. Ya, jadilah kita orang yang menyeru kebaikan ketika kita sudah melakukan kebaikan itu, Pak. Ya, jangan kita menyeru kebaikan, ya, kita belum ngapain? Melaksanakan kebaikan itu. Ya, yang berikutnya aunaha an munkar. Ya, tuh. Dia ngapain tuh? Mencegah dari kemunkaran. Ada orang pengen berbuat yang enggak baik, kita nasihatin jangan. Ya, lu datang dalam acara konser itu, nanti kalau ada apa-apa tuh, lu pada nyawer berantem, ada yang kebunuh, akhirnya apa lu mati masuk apa tuh? Masuk neraka dah. Ya, janganlah gua nasihatin, enggak perlu udah bayar sayang-sayang, mendingan duit itu lu pakai buat ngapain? Ya, buat beramal suruh yang baik-baik, nasihatin, ya. Kalau kita udah kasih nasihat, dia kekeh tetap melakukan, udah kita udah bebas dari tanggung jawab. Ma alaina illal balag, tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma alaihi illal hisab, Allah yang akan menghisab tuh. Jangan kita diemin. Ya, ada orang tuh anak-anak muda, anak kecil sekarang, Pak, ya Allah. Sekarang yang namanya tawuran, anak SD aja pada tawuran belagu banget. Ya, anak SD kecil-kecilan tawuran. Ya, pada bawa pisau kan, pisau apa? Pisau dapur punya maknya dibawa. Ya, maknya mau masak nanya pisau gua kemana? Dibawa sama anak ke dalam tas. Ya, buat apaan tawuran? Ya, tawuran. Apa sih yang disebabkan karena tawuran anak-anak sekarang, Pak? Apa sebabnya coba? Nih, mulut. Ya, mulut ngomong sembarangan. Ya, tuh. Kalau duel lain lagi. Kalau duel itu one by one, satu lawan satu. Biasanya apa yang jadi masalah? Cewek, mau apaan lagi? Perempuan, ya kan? Berebut apa ya? Berebut cewek, ya. Lu kalau bisa dapetin gue akan ngambil dia duel dulu sama gue. Nantangin gue, ya. Kalau lu bisa menang lawan gue, silakan lu ambil si anak gue. Ya, duel berantem. Nah, buat apaan yang kayak gitu tuh? Bukan seorang lelaki yang apa ya? Yang gagah yang seperti itu. Coba. Cegah munkaran. Ada siti nawasal sumiah. Ya, itu. Nah, itu kalau dihitung itu bisa untuk mencukupi bilangan apa? Sendi-sendi yang ada pada diri kita. Sebanyak berapa? 360 persendian yang ada pada kita. Ya, gimana caranya? Nggak perlu dihitung, udah. Yang penting kita baca aja udah. Ya, tuh itu mencapai 360 persendian yang ada. Kalau kita baca tuh tadi, apa yang kita baca? Takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ya, membuang apa tuh? Ya, batu di jalanan, tulang di jalanan, duri di jalanan, nyuruh orang melakukan kebaikan. Yang ke-9 apa? Mencegah dari kemunkaran. Itu akan ternilai dengan apa? Samanya nilai persendian yang ada dalam diri kita. Berapa? 360. Fa innahu yumsi yauma idzin. Ya. Maka pada saat itu dia akan menghitung saat itu seperti bilangan apa tuh? Ya, persendian yang ada pada tubuh atau diri manusia itu. Wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Berarti orang tersebut telah membebaskan dirinya dari apa? Dari jeratan siksa api neraka. Pak. Ya, berarti sesuai yang Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Siapa yang pertama kali kita suruh jagain dari api neraka? Diri kita dulu. Ku anfusakum, jaga diri Anda. Ya, diri kalian. Ya, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, anak kita, istri kita, ya, lebih luas lagi keluarga besar kita, abang kita, adik kita, lebih besar lagi keponakan kita, cucu kita apain tuh? Ahlikum, ku jaga dari apa? Dari siksa api neraka. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang apa? Mendapatkan keberuntungan baik di dunia
ya, dan juga keberuntungan kelak di akhirat nanti, ya. Ya amin ya rabbal alamin, ya. Nah, inilah banyak sekali, Pak, ya. Hadis ini menjelaskan tentang ya betapa banyaknya jalan-jalan kita untuk melakukan apa? Kebaikan. Artinya banyak jalan untuk kita menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang penting kita apa nih? Mau atau enggaknya. Ya. Sekarang kita pernah muhasabah enggak, Pak? Pernah enggak kita introspeksi? Berapa kali sih kita zikir dalam sehari? Berapa kali kita berzikir? Baik itu subhanallah, baik itu takbir Allahu akbar, baik itu tahmid alhamdulillah, baik itu istighfar minta ampun, baik itu tahlil la ilaha illallah. Berapa kali kita tanya itu? Ya, pernah enggak kita ngitung? Coba hitung sekali-kali, ya. Sudah masuk ke dalam standar atau masih kurang? Kalau masih kurang kita apain? Kita tingkatin lagi, ya. Coba masa kita kalah sih sama binatang? Masa kita kalah sih sama tumbuhan? Ya, yang mereka itu makhluk Allah, diemnya aja sudah ngapain? Bertasbih. Ya, istighfar sih kagak, dia nggak punya dosa itu punan. Ya, yang pasti dia apa? Bertasbih siang, ya, dan malam nggak pernah tinggal, ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Yang pertama tadi dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi untuk ini adalah hanya Imam Imam Muslim, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu kita baca ya lanjutan hadis yang ke-6 ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi motivasi buat kita untuk tidak kita menunda sedikit pun dalam melakukan kebaikan sekecil apapun. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.